tentang perjuangan seorang perempuan yang memulai perjalanannya dari Safa menuju Marwah. Safa artinya suci. Dari kata Safa terbentuklah kemudian kata tasawuf, yaitu jalan kesucian. Orang-orang yang menempuh jalan tasawuf disebut dengan sufi, orang yang menjaga hatinya untuk senantiasa bersih. Jamaah rahimakumullah, Bunda Hajar memulai usahanya mencari air itu dari Safa. Apa yang nyodape? Marwah, yang artinya kehormatan, muruah bahasa awaknya. Jamaah rahimakumullah, nih lah jadi apa sejauh jadi wali kota, jadi wakil, jadi anggota DPR, jadi pengusaha, jadi dokter, apapun. Mulailah dari Safa, kebersihan hati, kebeningan hati, kejernihan pikiran. Insya Allah kehormatan akan menyapa, menghampiri, dan menjadi bagian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil muhtadin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mustami'unal kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u jayyidan ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita anugerah yang tak terkira, jantung yang tetap berdetak, darah yang tetap mengalir, pandangan mata yang terang, kekuatan fisik yang memadai, sehingga kemudian mengantarkan kita untuk bisa tersungkur, ruku dan sujud, bermunajah kepadanya. Mudah-mudahan apapun yang Allah titipkan kepada kita, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, dapat menjadi alat, dapat menjadi wasilah untuk kita semakin taat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, di beberapa negara dunia
dibangun satu monumen, yang monumen ini tentu memiliki tujuan. Monumen ini dibangun dengan satu maksud, agar kita memahami sesuatu, pesan, message yang terkandung dalam monumen tersebut. Di Amerika Serikat ada monumen yang sangat terkenal, sering dijadikan sebagai background untuk pengambilan film-film yang sangat hebat. Beberapa film yang box office mengambil latar monumen ini. Monumen itu adalah patung Liberty, sebuah patung yang tangan kanannya memegang obor dan sebelah kirinya memegang buku. Ada dua makna penting dari monumen patung Liberty ini. Monumen ini sebenarnya dibikin di Prancis oleh seniman Prancis, kemudian dihadiahkan ke Amerika Serikat. Hadiah ini untuk menandai hubungan diplomatik dua negara. Yang kedua, patung Liberty memiliki pesan mengapa obor, mengapa buku. Dengan bukulah kita bisa menjadi obor bagi kegelapan pemikiran. Dengan membacalah kita akan memiliki penerang untuk menerangi jalan kehidupan. Patung Liberty dari perunggu dibuat, gagah kokoh, berdiri di Sungai Hudson, Amerika Serikat. Kalau kita ke Asia, maka kita akan ketemu Asia Selatan, tepatnya Agra, India. Ada satu monumen yang menjadi satu di antara 7 keajaiban dunia, Taj Mahal. Bangunan yang sangat indah, dibikin dari pualam putih, dihiasi dengan batu-batu permata, intan, berlian yang sangat berharga. Sebuah monumen yang dibangun dengan sangat lama, hampir 20 tahun oleh tukang pekerja 25.000. Taj Mahal sesungguhnya adalah sebuah rumah untuk menaungi sebuah kuburan. Monumen ini dibikin oleh seorang suami yang bernama Shah Jahan untuk istrinya yang sangat dicintainya, yang meninggal ketika melahirkan anaknya yang ke-12, Mumtaz Mahal. Patung Liberty menandakan hubungan diplomatik dua negara. Taj Mahal menandakan hubungan cinta kasih dua insan. Ke Jakarta ada monumen nasional untuk mengingati perjuangan bangsa Indonesia 350 tahun dalam cengkraman penjajah. Jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar. Di tepi Ka'bah, di sebelah utara Ka'bah, ada monumen kecil yang sangat sederhana. Tidak segagah patung Liberty, tidak seindah Taj Mahal, tidak setinggi Tugu Monas. Monumen itu sangat-sangat sederhana. Nama monumen itu adalah Hijir Ismail. Jamaah rahimakumullah, apa message, apa pesan yang hendak disampaikan dari Hijir Ismail ini? Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran merincikan apa sesungguhnya pesan, sehingga Hijir Ismail ini kemudian dia dinobatkan menjadi perempuan yang hebat, yang kemudian perlu dibangun monumennya. Jamaah rahimakumullah, Hijir Ismail mengingatkan kita kepada perjuangan seorang perempuan dari strata sosial yang sangat rendah, budak, tetapi kemudian dari rahimnya lahir nabi-nabi.
Tetapi tidak itu saja. Yang pertama, Bunda Hajar yang monumennya dibuat sederhana itu mengajarkan kepada kita kerja keras yang luar biasa. Ketika anaknya Ismail kehausan dan dia seorang perempuan yang tidak ada bersama suaminya di satu tempat yang sangat keras, padang pasir, gurun yang kering kerontang itu. Anaknya terus menangis, menginformasikan bahwa dia lapar. Siti Hajar sebagai perempuan, instingnya bekerja sangat tajam. Anakku lapar ya Allah. Dia lihat tatap mata anaknya. Engkau lapar nak. Ibu tidak bisa lagi memberikan kepadamu air susu. Tapi tidak ada. Engkau ibu letakkan di sini ya. Di sebuah ceruk batu Ismail diletakkan dan Siti Hajar dia berdiri, dia tegak dan dia tatap kejauhan seperti ada air, dan dia berlari ke sana sambil tiap sebentar menoleh ke belakang karena ada anaknya, terus berlari sampai di ujung sana yang dianggap air itu hanyalah tipuan visualisasi mata terhadap panasnya matahari yang menimpa pasir gurun itu. Fata Morgana. Dia ingat anaknya lagi, dia balik. Tetapi sampai di tempat Ismail, sang putra menangis lagi. Lapar mak. Dia berdiri lagi, dia lari lagi. Jamaah rahimakumullah, medan yang ditempuh itu adalah kerikil tajam, batu-batu kasar, pasir yang sangat menyengat. Dan ketika kita cerita tentang Fata Morgana, itu hanya muncul ketika tengah hari. Artinya Bunda Hajar melakukan pencarian seteguk air kehidupan itu dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Dari Safa ke Marwah 500 km, dikali 7, 3,5 kilo dilakukan oleh seorang perempuan di padang pasir tengah hari, hanya untuk sebuah tanggung jawab terhadap putranya Ismail. Pada kali ketujuh itulah Zamzam memancar. Allah ingin ajarkan kepada kita melalui Siti Hajar. Allah ingin mentarbiyahi jiwa kita melalui keluarga Ibrahim ini, bahwa kenikmatan sejati sesungguhnya kita dapatkan, kita peroleh setelah kita bekerja keras. Jamaah rahimakumullah, na'udzubillah min zalik. Apa? PPATK, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan Republik Indonesia, tahun 2004 merilis data bahwa perputaran uang pada judi online hampir 600 triliun. 2024 600 triliun. Pemainnya hampir 3,5 juta. Jamaah rahimakumullah, Bunda Hajar seorang perempuan, nyopadusinyo, lakinya sedang painyo, baru beranak keteknya, tetapi nya mencontohkan untuk mendapatkan kenikmatan rezeki, untuk mendapatkan kelezatan rezeki adalah di ujung usaha. Tetapi di luar sana ada orang-orang yang ingin cepat kaya sambil bagolek-golek saja dari tampek tidurnya. Ada orang yang ingin cepat kaya hanya dengan menggunakan jari-jarinya. Dia ambil uang entah dari mana. Jamaah rahimakumullah, sangat berbahaya. Ada seorang istri membakar suaminya karena judi online. Ada uang Bank Indonesia yang dititipkan 1,5 miliar habis dalam 1 bulan dalam sebuah bank di daerah Maluku.
Dan banyak kisah lainnya betapa judi online sangat menghancurkan kehidupan. Dan jamaah rahimakumullah, Bunda Hajar membuat kita mestinya merenung, ya Allah, apa yang sudah aku lakukan untuk menafkahi anak-anakku. Jamaah rahimakumullah, mari ajarkan anak kita kerja keras. Ayo kerajo kareh hawa untuk menafkahi keluarga hawa. Semoga peluh-peluh yang keluar, kok darah yang menetes, semuanya akan menjadi saksi di mahkamah Allah betapa kita adalah orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Fa idza faragta fansab. Kalau engkau sudah melakukan satu pekerjaan, jangan berhenti, jangan selesai sampai di situ. Fansab. Lakukan pekerjaan berikutnya. Allah menuntun kita agar kita senantiasa bergerak, karena bergerak itulah sunnatullah untuk menuju kesuksesan. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari monumen Bunda Hajar itu? Tentang perjuangan seorang perempuan yang memulai perjalanannya dari Safa menuju Marwah. Safa artinya suci. Dari kata Safa terbentuklah kemudian kata tasawuf, yaitu jalan kesucian. Orang-orang yang menempuh jalan tasawuf disebut dengan sufi, orang yang menjaga hatinya untuk senantiasa bersih. Jamaah rahimakumullah, Bunda Hajar memulai usahanya mencari air itu dari Safa. Apa yang nyodape? Marwah, yang artinya kehormatan, muruah bahasa awaknya. Jamaah rahimakumullah, nih lah jadi apa sejauh jadi wali kota, jadi wakil, jadi anggota DPR, jadi pengusaha, jadi dokter, apapun. Mulailah dari Safa, kebersihan hati, kebeningan hati, kejernihan pikiran. Insya Allah kehormatan akan menyapa, menghampiri, dan menjadi bagian dari kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahil jabbaril qahar, al-azizil ghafar, khaliqil jannati wan nar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa sahbihil azhar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mustami'una al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hijri Ismail tidak seindah Taj Mahal. Hijri Ismail tidak semegah patung Liberty. Hijri Ismail tidak setinggi Tugu Monas. Hijri Ismail hanyalah bangunan sederhana. Tetapi Hijri Ismail memberikan pesan yang luar biasa kepada kita tentang pentingnya kerja keras dan tentang pentingnya memulai segala sesuatu dengan kebersihan hati, kejernihan pikiran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.